jika sampai seperti ini. Aku ragu. Apakah tindakanku sudah benar? Apakah benar aku memperjuangkan kepentingan banyak orang? Tapi mengapa ada yang harus dikorbankan? Aku sama sekali tak punya niat untuk menjerumuskan orang ke dalam bencana. Tapi kabar tentang Pak Kades yang baru saja ku dengar tadi bisa jadi adalah salah satu puncak keberhasilan dari apa yang telah kulakukan selama ini. Salah satu bukti dari apa yang telah kuyakini. Semuanya bermula dari tugas dari Bu Dani, guru bahasa Indonesia. Oke, anak-anak sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, sebelum mengakhiri kelas ini, seperti biasa, ada tugas pembukaan untuk minggu depan. Sesuai dengan materi hari ini, coba kalian buat karangan yang menceritakan tentang hal-hal yang menarik yang ada di tempat tinggal kalian masing-masing. Hal-hal menarik itu tentang saja apa yang kalian anggap menarik, tentang kesenian kalian bisa, boleh tentang yang berprestasi, boleh tentang tempat-tempat bersejarah, boleh bahkan tentang orang tua kalian juga boleh. Lalu aku membuat karangan tentang sampah plastik yang ada di desaku. Aku sering membaca artikel tentang masalah ini. Kulihat sampah plastik juga masalah yang ada di desaku sendiri. Banyak warga yang mempunyai kebiasaan buruk membuang sampah secara sembarangan. Sampah tidak dikelola sama sekali. Pinggir jalan, got, sungai, bahkan kebun penuh warna-warni tebaran sampah plastik. Ada segelintir warga yang punya kesadaran membakar sampah plastik. Tapi itu bukan tindakan yang baik. Asapnya sangat berbahaya. Pemerintah juga tak mau turun tangan menangani masalah ini. Nyaris tak ada tempat pembuangan sampah sementara di desa ini. Aku menulisnya dengan cermat dan lengkap, ditambah kutipan wawancara dengan beberapa warga desa. Bu Dani suka sekali dengan karanganku. Beberapa hari kemudian, iseng-iseng aku kirim karanganku ke sebuah portal kabar warga online. Kulengkapi dengan foto-foto yang ada dari HP-ku. Dan mereka memuatnya. Senang sekali melihat karanganku muncul di portal itu. Namaku terpampang di sana. Aku senyum-senyum sendiri, membaca tulisanku sendiri. Karena senang, iseng-iseng aku membuat artikel lagi tentang desaku. Aku menulis lagi tentang Nek Oda, seorang nenek 80-an tahun. Satu-satunya pengrajin keranjang bambu yang masih ada di desaku. Ibuku bilang, desaku dulu adalah salah satu pusat penghasil keranjang bambu. Kebun-kebun di desaku penuh dengan tanaman bambu ketika itu. Tetapi pelan-pelan menghilang karena warga menjual tanahnya. Kebun bambu pun berubah menjadi petak-petak perumahan.
Dan lagi-lagi dimuat. Senang sekali rasanya. Lama-lama aku jadi ketagihan menulis artikel tentang desa dan mengirimnya. Ketika itu aku menulis tentang panorama desa. Ada sebuah bukit yang cukup memesona di desaku. Masih hijau, luput dari rambahan perumahan. Jika kita naik ke puncaknya, kita bisa melihat hutan di sebelah utara, seperti karpet hijau yang tebal. Jauh di sebelah barat, lautan menghampar luas. Di sebelah selatan, kota terbentang dengan garis-garis jalannya. Jika malam hari, kita bisa melihat lampu-lampu kota seperti langit malam penuh bintang. Kalau sebelah timur, gunung-gunung saling bertumpuk-tumpuk. Pagi-pagi kita bisa melihat matahari nyembul di sela-sela tumpukan gunung itu. Aku menulisnya dengan bahasa yang indah, mengirimnya, dan dimuat lagi. Gara-gara artikel yang kutulis, banyak orang dari kota datang ke bukit itu. Mereka menyebar foto-foto di medsos. Dan makin banyak orang yang datang. Bukit itu jadi viral dalam skala lokal. Aku jadi suka menulis artikel dan mengirimnya ke berbagai portal berita dan media online. Aku menulis tentang hutan lindung, tentang tempat-tempat bersejarah, tentang toleransi beragama, tentang jalanan rusak, air bersih, tentang permainan anak-anak, tentang efek buruk HP buat anak-anak di desa, tentang banyak lagi lah. Dan sejak saat itu aku punya cita-cita jadi wartawan. Ya, seorang juru warta yang tugasnya bukan saja menyebar berita yang benar, tapi juga membela kepentingan warga yang sering dilalaikan oleh banyak pihak, terutama oleh pemerintah. Bukan hanya bercita-cita menjadi wartawan, bahkan sejak itu aku menamai diriku warta, yang artinya kabar atau berita. Padahal namaku sebenarnya adalah Dennis. Aku juga jadi gemar membaca koran dan majalah serius yang biasanya menjadi bacaan orang dewasa. Aku paling suka berita tentang investigasi. Berita yang mengungkapkan hal-hal rahasia di balik suatu peristiwa. Aku membayangkan wartawan investigasi kerjanya seperti seorang detektif. Catat sini, invest sana, catat lagi sini, indai lagi sana, foto lagi sini, cekrik, cekrik, cekrik. Lalu secara diam-diam mewawancari tokoh yang tak mau disebut namanya. Kami jamin Bapak aman. Kami akan merahasiakan identitas Bapak. Wah, aku bayangkan hidup kerja yang sangat seru. Seorang wartawan tapi punya jurus seperti detektif Conan. Gara-gara demam sama berita-berita investigasi, aku jadi sering menelusuri cerita-cerita rahasia di balik suatu peristiwa. Aku jadi kecanduan menyingkapkan hal-hal yang selama ini tak terungkap. Kadang-kadang jadi curiga ada banyak yang sekelilingku. Bahaya juga sih. Itu pula jadi salah satu penyebab kejengkelanku tadi. Berawal dari artikel tentang bukit yang ada di desaku yang kemudian menjadi viral, aku melibatkan diriku dalam sebuah investigasi. Karena banyak orang yang datang mengunjungi bukit, beberapa warga mulai mendirikan warung sederhana di sekitar bukit tersebut. Mereka mulai menikmati pemasukan dari wisata bukit. Ada pula pemasukan dari biaya parkir kendaraan pengunjung. Pip, pip. Sini Pak, sini.
Parkir 2.000 Pak. Aku senang sekali karena merasa telah berkontribusi pada warga desa melalui artikel yang kutulis. Lalu muncullah ide dari Pak Kades. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga yang saya hormati, kita semua merasa senang dengan keberadaan bukit ini. Banyak yang dikunjungi orang-orang. Warga juga mendapat penghasilan dari tempat wisata yang baru yang sedang viral ini. Yang menggembirakan juga, tahun ini desa mendapat dana pemberdayaan dari pemerintah provinsi sebesar 300 juta. Tenang Bapak, tenang Ibu-ibu, semuanya tenang. Dana ini akan kita gunakan seluruhnya untuk membangun berbagai fasilitas wisata di bukit ini. Jadi, di puncak bukit ini akan kita bangun menara pandang biar bisa melihat pemandangan yang lebih tinggi. Beberapa gazebo dan tempat duduk juga akan dibangun. Juga fasilitas toilet dan wifi gratis. Untuk menambah pemasukan, kita akan tarik biaya tiket dari pengunjung. Wisata bukit ini akan menjadi ikon dari desa kita tercinta. Semua warga hadir bersorak kegirangan. Weh, hore! Mereka membayangkan desa mereka akan jadi tempat wisata yang ramah, pemasukan yang menggiurkan, ekonomi yang bergerak. Tapi aku dan beberapa teman remaja di Karang Taruna tidak setuju dengan ide Pak Kades. Kami tahu tentang dana pemberdayaan itu dan melalui Karang Taruna kami mengusulkan pemanfaatan untuk membangun tempat pengolahan sampah desa. Menurutku dan beberapa teman, tempat pengolahan sampah jauh lebih urgent dibanding tempat wisata foto hanya ramai karena mendadak viral. Walaupun viralnya bukit itu berawal dari artikel yang aku tulis, tapi aku sendiri tidak percaya tempat wisata itu akan bertahan lama. Sudah banyak tempat wisata yang hanya mengandalkan panorama untuk berfoto. Ceprit, tutup dan terbengkalai. Ya begitulah. Wisata kayak gitu paling cuma bertahan cuma setahun. Setelahnya orang mulai bosan. Karena yang disajikan ya itu saja. Tak ada perkembangan, daya tariknya menunjang. Tempatnya ya kemudian mangkrak, sepi, kembali menjadi semak belukar. Begitu pula yang terjadi pada wisata bukit di desaku ini. Setelah dibangun dengan menghabiskan anggaran 300 juta, bahkan tak perlu menunggu setahun, cuma 5 bulan saja tempat itu mulai sepi pengunjung. Warung tutup satu persatu, berantakan di sana sini. Sampah plastik bertebaran di mana-mana. Gazebo bambu mulai keropos, toilet ngapet, bukit menjadi semak belukar dengan menara pandang dari beton berkualitas justru merusak pemandangan alam bukit. Nyaris seperti rumah hantu. Aku mulai gatal melakukan investigasi. Aku melihat desa tetangga yang sama-sama mendapat dana pemberdayaan 300 juta. Mereka membangun pusat pendidikan warga yang sederhana tapi didaya gunakan dengan baik dan berkelanjutan. Aku mulai menulis satu artikel tentang mangkraknya wisata bukit. Dengan sedikit jurus untuk memancing komentar pembaca, aku ingin pembaca menilai apakah proyek semacam itu pantas menghabiskan anggaran sebesar itu. Dan teman-teman tahu bagaimana tanggapan pembaca? Luar biasa. Aku bacakan beberapa komentar pembaca ya. Wisata Instagram emang gak bakal bertahan lama. Menaranya kayak kandang merpati. Bangun kayak gini mah duit 100 juta udah susut banyak. Wah, duitnya kebanyakan masuk kantong tuh. Usut saja. Pak Gubernur,
Ini coba cek laporan penggunaan dananya. Dan banyak lagi komentar yang sebagian besar menganggap proyek itu tidak pantas menghabiskan dana sebesar 300 juta. Kabar itu cukup membuat heboh, sehingga banyak wartawan yang datang dan menulis laporan temuan mereka. Kasakusuk tentang Pak Kades korupsi dana pemberdayaan mulai ramai terdengar, terutama di kalangan warga desa. Tetapi tak ada satupun warga yang tahu bahwa akulah juru warta pertama yang mengungkapkan masalah itu ke publik. Mereka tak tahu bahwa warta, nama penulis itu adalah namaku. Kehebohan itu terjadi 3 bulan yang lalu. Seperti biasa, kehebohan di desa nyaris sama dengan berita yang viral di medsos itu. Heboh, kencang, panas, ngehits dalam beberapa waktu saja, lalu hilang ditelan bumi. Aku sendiri juga tidak menghiraukan dengan kehebohan itu. Tugasku sebagai juru warta sudah kutunaikan. Tapi justru setelah kehebohan itu mereda, puncaknya terjadi barusan tadi. Aku dengar kabar dari orang di depan rumah kalau Pak Kades ditangkap di kantornya oleh petugas kejaksaan atas tuduhan penyalahgunaan dana pemberdayaan dari pemerintah provinsi. Aku sama sekali tak punya niat menjerumuskan Pak Kades. Aku tak punya kepentingan atau dendam apapun padanya. Apakah tindakanku sebagai juru warta telah merugikan orang lain? Telah mencelakakan Pak Kades? Tidak. Aku sudah berada di jalur yang semestinya. Aku telah mengungkap hal-hal yang selama ini tak tersingkap. Aku telah membela hak-hak warga untuk mendapatkan informasi yang benar. Kata seorang filsuf, harus ada yang dikorbankan untuk mencapai kebenaran.